kelas kita. Akan tetapi keyakinan kelas kita ini harus dipatuhi bersama. Sekarang Ibu bagikan lembar untuk menulis keyakinan kelas kita. Yang di lem jangan ditulisi nak ya. Yang di belakang lem. Yang untuk perempuan ya, warna merah ini kalau masih ada, terus warna oranye ya. Saya bagikan, tulislah keyakinan kelas. Jangan ditulis yang di lemnya ya. Keyakinan kelas kita ini harus kita sepakati bersama ya. Jangan sampai kita melanggar peraturannya ya. Jangan ditulis yang ada lemnya ya. Tulislah keyakinan kelas kita. Kalau sudah selesai ya, itu tempel di depan ya, secara berurutan. Nanti kita pilih yang mana yang bagus, keyakinan kelas kita yang kita terapkan di dalam kelas kita ini ya. Kalau ada yang sudah, silakan ditempel keyakinan kelasnya di depan. Nanti kita akan sepakati. Kita akan sepakati keyakinan kelas kita. Ayo silakan. Tempel, siapa yang sudah? Tempel di sini. Ayo silakan. Kesepakatan bersama. Nanti kita pilih yang mana yang bagus, yang akan kita sepakati bersama. Ayo silakan. Oh ya sudah, tempel. Ini sudah, silakan. Ya, bagus. Ada yang lagi tempel sudah? Ya, bagus. Ya. Silakan tempel. Ya, bagus. Ada yang lain? Saya silakan tempel. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan berkumpulan. Selesai semua? Habis? Sekarang kita bahas. Masih ada? Silakan. Sudah habis ya? Oil sudah, sedikit oil. Cantik-cantik keyakinan kelasnya, cara pembuatannya dihiasi ya. Jadi anak-anak sudah membuat keyakinan kelas. Sekarang kita sepakati bersama apa-apa yang anak buat ini ya. Ada yang membersihkan halaman di kelas. Banyak ini masalah pembersihan lingkungan, pembersihan lingkungan, keindahan ya.
Membersihkan kelas, ya kita sepakati bahwa di lingkungan kelas kita nih kita harus bersama-sama membersihkan lingkungan kelas kita secara bersama-sama, bertanggung jawab semuanya. Ya, yang pertama ya. Yang kedua ada di sini yang menarik kedisiplinan. Ya. Jadi kita sepakat dengan disiplin kita. Jadi disiplin di sini ada yang menulis masuk tepat waktu, ya ada di sini yang menulis ya. Terus ini ada banyak ya, baju yang bersih, yang rapi itu merupakan suatu kedisiplinan. Jadi kita sepakati ya, kita harus bersifat disiplin, pakaian rapi, baik di dalam kelas maupun di ruang kelas ya. Terus ada lagi di sini masalah. Ada tadi yang bagus juga, keamanan dan kenyamanan di dalam kelas, kerukunan ya. Terus piketnya tepat waktu ya, bagus. Jadi kita sepakati bersama ya, keamanan kita, kebersihan, kedisiplinan ya, dan kerapian ya. Sepakat dengan keyakinan kelas kita? Kita tempel dan kita patuhi bersama. Ya, bagus. Terima kasih anak-anak. Ibu yang ganteng. Bagus nih ya. Apakah anak ibu Imam mengetahui keyakinan kelas kita? Ibu sudah memeriksa tugas-tugas kita dan semua tugasnya bagus-bagus, cakep-cakep, dan hasil karyanya sangat menarik sesuai dengan apa yang kita pelajari. Terima kasih Bu atas pengujiannya. Iya, terima kasih sama-sama nak. Tetapi setelah saya periksa di sini tidak ada nama Imam. Mengapa Imam belum mengumpul tugas? Tak terkenang. Iya, pintar. Imam meyakini keyakinan kelas kita? Meyakini. Kan di dalam keyakinan kelas kita bahwa kita dalam mengumpul tugas harus tepat waktu. Apakah Imam akan memperbaiki keyakinan di kelas kita ini? Kesalahan Imam? Iya, bagus. Kapan Imam memperbaiki keyakinan kelas kita ini? Ya Bu. Kapan memperbaikinya? Ya Bu. Sekarang juga. Iya, pintar. Sekarang juga. Bagaimana cara Imam memperbaiki keyakinan kita ini? Bagaimana caranya? Bagaimana cara memperbaikinya, nak? Cara memperbaikinya bagaimana? Okay. Iya, akan sekarang dikerjakan dan tepat waktu dalam mengumpulnya. Iya, pintar. Imam tahu keyakinan kelas kita ini selalu kita terapkan kan. Menurut Imam, ada lagi yang ingin diperbaiki? Ada, pintar. Kapan Imam mulai memperbaikinya lagi? Sekarang juga Bu. Sekarang juga. Ya, kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya. Saya bangga terhadap Imam. Ya Bu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang sejuk ini kita sudah diberi kesempatan untuk berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka sosialisasi modul 1 sampai 4 calon guru penggerak angkatan 7. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada hari ini dan anak-anak didik yang juga sempat hadir pada hari ini. Sebelum memulai acara, kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Acara pertama, kata sambutan dari Kepala SDN 11 Kelumbang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak M. Daud SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu guru penggerak yang kami hormati, Bapak Ibu guru Sekolah Dasar Negeri 11 Kelumbang kami hormati, anak didik sekalian yang sempat hadir dalam sosialisasi materi dari guru penggerak di ruang ini. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka ikut serta atau mengikuti sosialisasi guru penggerak yaitu modul 1 sampai 4 tentang budaya positif. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bicaranya kami sini adalah mewakili selaku kepala sekolah yang dalam tempat ini tidak dapat hadir di ruang ini karena ada tugas dinas. Jadi sekali lagi kami mewakili untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara sosialisasi guru penggerak pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebentar lagi para guru penggerak atau Ibu Yunitawati angkatan ke-7 SDN 11 Kelumbang yang akan menyampaikan sosialisasi materi modul 1 sampai 4 tentang budaya positif. Jadi dalam kesempatan ini marilah sama-sama kita ikuti dengan seksama dan kita dukung. Semoga program dari ibu-ibu guru penggerak ini dapat berjalan dengan lancar. Inilah yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak M. Daud SPD. Acara selanjutnya berikut ini adalah pemaparan materi tentang sosialisasi aksi nyata modul 1 sampai 4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Junitawati SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Morenin. Pada Junitawati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan kerja Dewan Guru SD Negeri 11 Kelumbang, yang saya hormati anak-anak yang sempat hadir pada pagi hari ini, serta rekan-rekan yang lain yang diberi kesempatan untuk hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan dan kenikmatan untuk dalam rangka sosialisasi aksi nyata CGP angkatan 7, yang mana saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Junitawati Kabupaten Muara Enim. Di sini saya berdiri di sini bukan berarti saya
orang yang pintar, atau bukan berarti saya mengajari, tetapi saya berdiri di sini hanya ingin berbagi aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Pada kesempatan pagi hari ini, di sini saya menulis salam dan bahagia. Ini menunjukkan bahwa kita sudah memulai budaya positif. Jadi, setiap kita ada pertemuan, setiap kita ada penyapaan, setiap kita bertemu bertutur sapa, baik itu dengan orang tua, anak-anak, dan siapa saja, kita harus menggunakan salam. Dan tentu saja kalau kita mengucapkan salam, insya Allah hati kita bahagia, orang yang mendengar bahagia, dan semuanya bahagia. Jadi setiap kesempatan kita ditunjukkan untuk berbudaya positif, yaitu salam dan bahagia. Di sini perkenalkan, nama saya Junitawati, CGP Angkatan ke-7 SD Negeri 11 Gelombang, Kabupaten Muara Enim. Pada kesempatan ini saya akan berbagi masalah budaya positif, di mana saya di sini akan mengimplementasikan konsep-konsep budaya positif tentang beberapa hal. Yang pertama tentang teori disiplin positif. Yang kedua tentang nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol atau restitusi. Yang keenam keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, atau rekan kerja atau rekan sejawat saya bingung dengan konsep-konsep budaya positif. Di sini mari kita berbagi ilmu. Bukan saya mengajari, tetapi kita berbagi ilmu, saling belajar, saling sharing. Sekarang kita memasuki poin yang pertama, yaitu teori disiplin positif. Makna kata disiplin ini sering kita mendengar di mana-mana, bahwa bila kita terdengar kata disiplin, maka kita akan terhubung ke kata-kata tertib, teratur, kepatuhan. Bahkan disiplin juga sering kita hubungkan dengan hukuman. Padahal semua ini berbeda, ya, antara disiplin dan hukuman, ya. Menurut pakar pendidikan, kita sering mendengar tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana ada namanya kemerdekaan, ya. Disitulah diciptakanlah adanya disiplin yang mana bertujuan untuk memiliki motivasi yang internal di dalam diri kita sendiri, ya. Itu merupakan konsep dari Ki Hajar Dewantara, ya. Nah, dari konsep Ki Hajar Dewantara atau kita kenal dengan KHD, ya, ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen yang menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari kata Latin, yaitu belajar, ya. Jadi kita di sini, ya, dapat mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita. Terus bagaimana kita menguasai diri dalam memilih tindakan yang mana di sini nanti akan mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai, yang mana
tujuan kita nanti akan tercapai. Di sini kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya, bukan ekstrinsik. Jadi kalau kita sudah memiliki disiplin atau budaya positif ini, nantinya akan tercipta nilai-nilai yang universal, ya. Nah, setelah kita tahu kita sudah memasuki disiplin positif, nanti timbul nilai-nilai kebajikan universal, ya. Di mana di dalam penjelasan disiplin positif tadi dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, ya, yang mana disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri, ya, yaitu belajar mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Di mana tujuan yang mulia ini mengacu kepada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mulia, ya, yang dianut oleh seseorang, yang nantinya ini masuk dalam kebajikan universal yang kita bahas sekarang, ya. Di sini sudah diterapkan oleh institusi atau organisasi, ya, pendidikan, bahwa nilai-nilai kebajikan yang kita miliki sekarang sudah disepakati bersama. Salah satu contohnya yaitu kita menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini sudah terdapat nilai-nilai kebajikan, yaitu kita dengan menggunakan profil belajar Pancasila. Di dalam profil belajar Pancasila ini terdapat nilai-nilai yang bersifat universal, menyeluruh, ya, tidak membeda-bedakan. Jadi antara suku, bangsa, agama, semuanya universal, termasuklah ini di dalam nilai-nilai kebijakan, yaitu profil pelajar Pancasila yang sedang kita tekuni sekarang memasuki kurikulum Merdeka, ya. Adapun nilai-nilai kebajikan universal ini adalah, ya, yang pertama profil belajar Pancasila. Di dalam profil belajar Pancasila, ya, ini ada beberapa inti atau beberapa masuk dalam profil Pancasila. Yang pertama yaitu kita belajar beriman bertakwa, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini pembelajaran kita diharuskan atau kita memiliki untuk keyakinan kita, ya, kepada Yang Maha Esa. Itu sudah kita terapkan. Yang kedua, kita belajar mandiri dalam profil Pancasila itu, ya. Jadi anak-anak dibiasakan untuk budaya positif dengan belajar mandiri, baik itu siswanya atau murid maupun guru-gurunya, kita disiapkan untuk belajar mandiri, ya. Yang kedua, bernalar kritis. Di dalam profil Pancasila ini, ya, kita disuruh untuk bernalar kritis, ya. Yang keempat, berkebenekaan global, di mana dalam berkebenekaan global ini, ya, kita disuruh menyeluruh atau berglobal atau mengetahui ilmu secara umum, ya, tidak membeda-bedakan, ya. Selanjutnya bergotong royong. Ini sudah kita sering melaksanakan kegiatan bergotong royong tapi tidak tahu bahwa itu termasuk dari profil pelajar Pancasila. Tapi sekarang kita mengetahui bahwa gotong royong termasuk di dalam nilai-nilai kebajikan, yaitu profil Pancasila, ya. Selanjutnya kreatif. Nah, yang di sini kita dituntut untuk kreatif, ya.
baik itu dari diri kita sendiri sebagai pendidik dan kepada anak-anak atau siswa ya disuruh untuk bersifat kreatif ya. Nilai-nilai kebajikan universal yang lainnya adalah IPO ya, atau Primary Youth Program atau PYP. Ini adalah sikap mandiri ya yang dari murid ya. Yaitu yang pertama adalah toleransi, yang kedua rasa hormat ya. Rasa hormat ini itu memang diharuskan, baik itu kita orang yang tua maupun yang anak-anak atau yang kecil, kita harus saling menghormati. Yang kedua yaitu mandiri, sama seperti pelajar Pancasila ya, menghargai antusias dan kreativitas ya. Yang selanjutnya ya, yang masuk di dalam nilai-nilai kebajikan universal itu yaitu 9 pilar karakter. Di dalam 9 pilar karakter ini yang termasuk adalah yang pertama, kita cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi kita dituntut untuk mencintai ciptaan Tuhan yang Maha Esa ya. Yang kedua yaitu kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga kejujuran. Yang keempat hormat dan santun, itu termasuk dalam 9 pilar karakter yang harus kita terapkan ya. Yang selanjutnya dermawan atau suka menolong. Terus percaya diri atau kreatif. Terus kita adanya kepemimpinan dan keadilan. Selanjutnya baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan ya. Terus nilai-nilai kebajikan universal selanjutnya yaitu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup ya. Di sini petunjuk seumur hidup ini kita harus menerapkan beberapa poin. Yang pertama, keterampilan hidup itu kita dapat dipercaya ya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan selalu memberikan yang terbaik ya, baik diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Sedangkan petunjuk hidup pedulinya yaitu kita harus bersifat adanya penalaran, keberanian, keingintahuan, usaha, dan berorganisasi ya. Selanjutnya yang terdapat dalam nilai-nilai kebajikan universal yaitu proyek nilai-nilai kebajikan. Dalam proyek nilai-nilai kebajikan ini terdapat beberapa hal, misalnya peduli terhadap lingkungan, terus adanya keterus-terangan, adanya kebersihan, keamanan, percaya diri, itu termasuk dalam proyek nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya kita memasuki poin yang ketiga pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu motivasi perilaku manusia yang kita namakan atau hukuman dan penghargaan. Kita sebagai pendidik sering dan mungkin sampai sekarang tetap kita menggunakan motivasi kita, perilaku kita sebagai pendidik kepada anak didik kita dengan cara hukuman ya, bahkan dengan cara penghargaan ya. Akan tetapi hukuman dan penghargaan ini sangatlah berbeda ya. Menurut dia menyatakan ya ada 3 motivasi perilaku manusia dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita memberikan hukuman atau penghargaan itu untuk menghindari ketidaknyamanan ya, atau hukuman. Yang kedua ya, motivasi perilaku ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini pada poin pertama ya, orang biasanya ada kesalahan itu biasanya selalu menghindari untuk merasa ketidaknyamanan, atau istilahnya dalam kita itu mengambil membela diri sendiri. Kalau kita ada salah itu kita selalu menghindari untuk ketidaknyamanan, membela diri kita sendiri ya. Yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan ini misalkan anak-anak didik kita ya, selalu kita imbangi atau kita iming-imingi dengan hadiah. Padahal semua hadiah itu ada baiknya, ada tidak baiknya ya. Misalnya anak kelas 1, anak-anak, kalau anak-anak bisa baca nanti saya kasih permen ya. Nah, itu merupakan penghargaan kepada anak-anak supaya memotivasi anak untuk bisa membaca. Akan tetapi ada kekurangannya. Di mana kekurangannya? Di sini kekurangannya, kalau kita sering memberikan hadiah kepada anak-anak tersebut, nanti akan timbul kecemburuan dari yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak tadi kalau tidak dapat hadiah, akhirnya ia tidak semangat belajar. Aku tak ada nak belajar karena tak ada dapat hadiah. Jadi hukuman dan penghargaan ini selalu menjadi bumerang bagi kita seorang pendidik ya. Di sini ada penjelasan masalah hukuman dan penghargaan ya. Hukuman bersifat tidak terencana. Memang hukuman ini bersifat tidak rencana atau secara tiba-tiba ya. Biasanya hukuman ini bersifat satu arah ya, yaitu dari pihak guru yang memberikan hukuman dan pihak murid yang menerima hukuman ya. Sedangkan penghargaan yaitu sesuatu yang diberikan pada per orang atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu. Jadi ini adalah perbedaan antara hukuman dan penghargaan ya. Nah, dari hukuman dan penghargaan ini ada beberapa pernyataan dari Paul ya tentang tindakan memberikan penghargaan yang mana nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi yang pertama ya, kalau kita selalu memberikan penghargaan kepada seseorang atau kepada anak didik kita, yang pertama pengaruhnya ya jangka pendek dan jangka panjang ya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan ini mengurangi ketepatan. Terus penghargaan ini menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum dan motivasi dalam dirinya akan berkurang ya. Itu kalau kita selalu memberikan penghargaan kepada anak-anak atau kepada orang lain ya. Selanjutnya di sini di dalam budaya positif ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di dalam 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita sebagai manusia, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan hidup. Misalkan dengan cara mencari pekerjaan. Kadang-kadang untuk bertahan hidup kita bisa mencari pekerjaan dengan tidak halal. Misalnya mencuri ya. Itu merupakan suatu kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Yang kedua yaitu
kita perlu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima ini sangatlah diperlukan, terutama kepada anak didik ya. Di mana anak didik ini perlu perhatian yang lebih, yaitu ia ingin kasih sayang dan merasa diterima di lingkungannya ya. Yang ketiga yaitu penguasaan kebutuhan atau pengakuan atas kemampuannya. Jadi di dalam budaya positif ini kita harus mengakui atau memberikan pengakuan kepada siapa saja, terutama kepada anak didik kita ya, pengakuan bahwa ia mempunyai kelebihan masing-masing. Yang keempat yaitu kebebasan kebutuhan akan pilihan. Jadi kita sebagai pendidik dan anak-anak yang dididik kita ya harus mempunyai kebebasan atau kebutuhan akan pilihannya. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri kita kepada anak-anak ya. Yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa bersenang ya. Jadi di sini anak-anak perlu atau adanya rasa kebutuhan untuk bersenang atau merasa bebas, misalnya dengan cara bermain atau mengeluarkan bakat dan minatnya. Di situ adalah kebutuhan rasa kesenangan ya. Nah, yang selanjutnya sebelum kita lanjutnya, mungkin ada yang mau bertanya kepada rekan-rekan kerja, guru-guru yang hebat, atau memberikan sharingnya atau memberikan ilmunya juga kepada saya. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya, yaitu masalah restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam suatu masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti yang ia inginkan dan bagaimana cara mereka untuk memperlakukan orang lain. Nah, 5 posisi kontrol ini yang pertama penghukum. Di sini kita dalam posisi kontrol ini ya, yang pertama yaitu penghukum. Biasanya kita selalu kalau mendapatkan suatu permasalahan dari anak-anak, kita langsung menuntut anak untuk dihukum. Tetapi kita tidak melihat apa kesalahan anak tersebut. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Jadi di dalam kita menyelesaikan suatu permasalahan di lingkungan sekolah kita itu, kita jangan langsung menghukum, tetapi kita merasa kita bagaimana cara menggali atau membuat anak-anak itu merasa bersalah. Yang selanjutnya teman. Jadi untuk menggali permasalahan yang ada pada anak itu, kita bisa di dalam posisi kontrol yaitu berteman. Bagaimana cara kita mengayomi anak-anak, berbicara dengan anak dengan posisi secara teman atau sahabat ya. Guru dengan murid tetapi posisinya sebagai teman. Yang selanjutnya yaitu pemantau. Di sini kita dalam hal pemantau ini ya, kita melepaskan suatu permasalahan pada anak-anak dengan cara memantau ya, bagaimana cara yang baik dalam permasalahan tersebut. Yang selanjutnya manajer ya. Dalam manajer ini adalah posisi kontrol yang paling tertinggi, di mana kita seorang pendidik ya diharuskan di dalam posisi ini, di mana kita bisa membuat anak-anak itu dalam suatu permasalahan bisa menyelesaikannya dengan sendirinya. Berikut ini ada video ya, 5 posisi kontrol yang kita sering alami di lingkungan sekolah kita. Kita dengar bersama-sama secara bersama. Selamat mendengarkan.
ini ada 5 posisi kontrol seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, ya, posisi yang terakhir yaitu manajer, ya. Di sini ada beberapa kasus, yaitu kasus dari Neren, yang mana dari 5 posisi kontrol ini terdapat dalam video ini, ya. Tapi di sini karena pengaruh suara tidak ada, jadi mungkin kita langsung lanjutkan saja, ya, yaitu pembelajaran yang selanjutnya, yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ya. Di dalam proses pembelajaran disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, ya, ini merupakan suatu landasan untuk membuat suatu keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan ini yaitu menekankan pada keyakinan seseorang akan atau lebih memotivasi seseorang dari dalam seseorang untuk lebih bergerak atau bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, ya. Jadi keyakinan sekolah ini atau kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas ini, kita diharapkan, ya, dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila, ya. Di dalam keyakinan sekolah kita ini, itu kita selama ini menyamakan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas, ya. Pada dasarnya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan biasanya sudah ditetapkan oleh beberapa orang, ya, itu merupakan suatu peraturan. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu dibentuk, ya, secara bersama-sama oleh kita di dalam kelas itu sendiri. Itu sudah saya terapkan di kelas 6, yaitu keyakinan kelas, ya. Ini ada beberapa pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, ya, keyakinan kelas ini harus bersifat abstrak, ya. Jangan satu arah, jadi harus abstrak, ya. Yang kedua, keyakinan kelas ini harus berupa pertanyaan yang universal. Jadi keyakinan kelas ini harus bersifat universal, ya, yaitu menyeluruh, ya. Selanjutnya, keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu itu harus diterapkan, ya, di dalam lingkungan tersebut. Baik itu keyakinan sekolah maupun keyakinan di dalam kelas. Jadi semuanya itu harus diterapkan, ya. Selanjutnya, semua warga kelas, ya, hendaknya ikut, ya, dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu jangan dibuat oleh wali kelasnya sendiri atau keyakinan sekolah dibuat oleh kepala sekolah, tetapi semuanya harus ikut berkontribusi, ya, dalam pembuatan keyakinan. Yang selanjutnya, kita harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas kita itu dari waktu ke waktu. Jadi sesuai dengan perubahan apa yang ada di dalam kelas itu, kita harus meninjau kembali, ya. Selanjutnya, ini adalah contoh keyakinan kelas yang harus kita terapkan di dalam kelas kita, ya. Yang misalnya keyakinan kelas di dalam suatu kelas 6 ini, ya, kita itu harus bersifat positif, ya. Maksudnya anak-anak dilarang yang selalu, ya, dilarang menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau perilaku yang kurang baik. Jadi harus anak-anak bersifat positif, ya, yang baik. Yang kedua, contohnya keyakinan itu yaitu berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi anak-anak harus mempunyai keyakinan dalam suatu tugas bahwa di hari itu yang ditunjukkan oleh gurunya ngumpul pekerjaan, dari jam itu harus dikumpul pekerjaannya, ya. Yang selanjutnya contohnya, ya, keyakinan kelas itu setiap anggota kelas itu adanya perlu kenyamanan.
kesenangan, kebahagiaan di dalam kelas, bukan adanya tekanan dari wali kelasnya ya. Yang selanjutnya ya, setiap anggota kelas itu harus saling hormati. Jadi setiap kelas itu kita berkeyakinan, mempunyai keyakinan ini dalam kelas, yaitu kita harus saling menghargai, menghormati. Nah, keyakinan kelas ini bisa kita terapkan, kita ketik dan kita tempel di dalam suatu ruangan kelas. Atau kalau kita membuat keyakinan di sekolah, kita bisa buat reklame atau baliho tentang keyakinan kelas di dalam lingkungan sekolah kita. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini termasuk dalam budaya positif yang harus kita terapkan. Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas ya, menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Di sini ada beberapa penjelasan tentang segitiga restitusi ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas ya. Ini merupakan bagian dasar dari segitiga ya, bagian dasarnya segitiga restitusi ini ya, yang mana bertujuan untuk mengubah identitas anak ya, dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan dan menjadi orang yang sukses. Jadi kita harus tahu dulu identitas anak tersebut ya. Contohnya ya, kalimat-kalimat yang positif di dalam identitas ini. Yang pertama ya, berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Selanjutnya, tidak ada manusia yang paling sempurna. Selanjutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu yang harus kita lakukan sebagai pendidik kalau kita menghadapi suatu permasalahan terhadap anak-anak kita. Yang pertama, kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilitaskan identitasnya ya. Yang kedua, yaitu yang kita gunakan yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar ya. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan itu, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bagaimana caranya? Contohnya yang pertama, misalnya kita menghadapi suatu permasalahan pada anak. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih baik lagi dari ini nak. Nah, itu cara kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya, menanyakan keyakinan ya. Setelah kita memenuhi segitiga restitusi yang pertama dan yang kedua, kita langsung ke yang ketiga segitiga restitusinya, yaitu menanyakan keyakinan. Di mana setelah identitas sukses ya telah tercapai antara 1 dan 2, maka kita akan dihubungkan nilai-nilai keyakinan yang kita terapkan di dalam kelas atau di dalam lingkungan sekolah kita ya. Misalnya dengan cara kalimat yang positif, misalnya apa yang kita percaya sebagai keyakinan di dalam kelas kita. Terus apa nilai-nilai umum yang telah disepakati nak. Terus kita harus berkata kepada anak-anak dengan meyakinkan anak-anak, kamu mau menjadi orang seperti apa nak. Itu adalah menunjukkan menanyakan keyakinan yang ada pada diri anak kita ya. Berikut ini adalah penjelasan segitiga restitusi ya, yang kami dapatkan dari modul 1.4 ya, dari Ibu ya.
Kita lanjut ya, karena pinggirnya tidak ada. Mungkin sebelum kita tutup dari saya penjelasan masalah budaya positif, ada rekan-rekan kerja atau dewan guru atau anak-anak ingin bertanya, kami persilakan. Mari kepada moderator. Demikianlah pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Junitawati SPD kepada Bapak Ibu guru dan anak-anak didik. Dipersilahkan ada satu sesi tanya jawab. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menanyakan sesuatu mengenai materi yang telah disampaikan oleh Ibu Junitawati. Ini yang akan kami tanyakan, bagaimana cara menerapkan posisi kontrol yang baik untuk di sekolah kita ini, atau juga ya kalau dijelaskan kontrol posisi baik yang bagaimana yang diterapkan di anak yang tingkat kelasnya rendah dengan yang anak kelasnya tingkatnya tinggi seperti kelas 6 misalnya. Itu saja yang perlu saya tanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan lagi? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada Ibu Junitawati tentang penjelasan modul yang telah dijelaskan tadi. Pertanyaannya yaitu, mengapa keyakinan sholat yang perlu dilaksanakan bukan peraturan kelas? Ini saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi pertanyaan kami cukupkan untuk 2 pertanyaan. Dan saya ulangi lagi pertanyaan dari Ibu Rahma SPD. Yang pertama tadi, bagaimana menempatkan posisi kontrol yang baik pada kelas rendah dan kelas tinggi ya Bu ya. Terus yang kedua tadi, kenapa peraturan keyakinan kelas lebih diutamakan daripada peraturan kelas? Untuk menjawab dan pemaparannya kami kembalikan kepada penyampaian materi Ibu Junitawati. Terima kasih kepada rekan-rekan kerja, teman sejawat saya, dan guru-guru yang hebat di SD Negeri 11 Gelombang ini. Di sini saya bukan berarti saya yang pintar, tetapi kita akan belajar bersama, berbagi bersama, bagaimana cara kita menciptakan ya budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Mari kita bersama-sama membangun, memotivasi bersama, belajar bersama ya. Yang pertama, saya akan mencoba untuk menjawab atau memahami pertanyaan dari rekan saya, yaitu guru yang hebat. Posisi mana di dalam 5 posisi kontrol ini yang harus kita terapkan yang baik? Di dalam posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah membuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, dan yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dalam posisi kontrol yang baik, tadi kita menerapkan suatu permasalahan kepada anak-anak didik kita. Yang baik adalah posisi yang kelima, yaitu yang tertinggi, yaitu posisi manajer ya. Di mana kita dalam posisi manajer ini kita bisa menggali, kita bisa menggunakan segitiga restitusi dalam menggali suatu permasalahan di dalam diri anak kita ya. Yang mana kalau kita menggunakan penghukum, anak-anak akan merasa bersalah. Terus kedepannya nanti 20 tahun yang akan datang, anak-anak merasa
teringat atau masa anak-anaknya bahwa ia pernah dihukum oleh gurunya. Jadi posisi yang terbaik bagi kita adalah manajer. Terus bagaimana posisi ini untuk kelas yang tinggi dan kelas yang rendah? Menurut pemahaman saya dan pemahaman mungkin rekan-rekan juga ya. Jadi untuk posisi kontrol ini, 5 posisi ini, baik itu dari anak kelas 1 sampai kelas 6 itu sama. Kita sama-sama menggunakan posisi yang tertinggi yaitu manajer. Karena tadi jawaban dari Bintawati, ada dari Bapak Ibu Guru mau menambahkan? Dipersilakan. Tidak ada? Baiklah, atas penjelasan Ibu Bintawati SPD, anak-anak beserta rekan-rekan sejawat sudah memahami berarti kita harus menggunakan posisi kontrol yang paling tinggi yaitu manajer. Atas jawabannya kami terima dan ucapkan terima kasih. Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu adanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi sini sudah dijelaskan tadi bahwa ini adalah suatu tanggapan yang hebat bagi rekan saya, guru yang hebat bagi pendidik SD 11 Gelombang ini, bahwa ia merespon apa yang saya bicarakan pada pagi hari ini. Terima kasih pada guru-guru kami, yaitu guru-guru yang hebat yang ada di SD Negeri 11 Gelombang ini ya. Baiklah, saya akan berusaha mengapa keyakinan kelas itu perlu, yang dipilih keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Jadi di sini kita ketahui bahwa kalau peraturan itu harus diterapkan, mau tidak mau harus kita lakukan. Sedangkan keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita buat bersama dan kita harus sepakati bersama. Jadi itu tidak terbebani kepada anak didik kita, karena keyakinan kelas merupakan suatu keyakinan di dalam lingkungan kelas kita untuk menciptakan suatu pembelajaran yang baik, untuk menyenangkan bagi anak-anak didik kita. Ya, mungkin itu saja. Kembali kepada Ibu Katrina. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Bintawati yang telah menjelaskan di pertanyaan saya, yaitu mengapa keyakinan kelas yang perlu dilaksanakan bukan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah merupakan peraturan yang harus diterapkan atau dilaksanakan, sedangkan keyakinan peraturan kelas tadi adalah kesepakatan kita bersama antara guru dan murid. Jadi kami sudah jelas dengan penjelasan itu. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Ibu Bintawati. Terima kasih kepada rekan-rekan kerja, guru yang hebat ya, teman-teman sejawat saya. Terima kasih atas kolaborasinya pada hari ini ya. Terima kasih juga kepada anak-anak didik saya ya. Marilah kita bersama-sama membangun bersama-sama, memotivasi bersama-sama apa yang kita miliki dan apa yang dimiliki anak. Mari kita bersama-sama untuk memasuki kurikulum merdeka kita, yaitu dengan menggunakan 5P, yaitu belajar profil Pancasila. Kita
belajar bersama, sharing bersama. Tidak ada kata guru yang bodoh, tidak ada kata anak yang bodoh. Semuanya adalah sama, semuanya guru hebat, anak hebat. Terima kasih, salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan sosialisasi Akcinata Modul 1.4 Budaya Positif yang disampaikan oleh Ibu Junitawati. Semoga materi yang kita terima pada hari ini memberikan kebaikan kepada kita semua selaku pendidik dan dapat menerapkan semua yang kita peroleh pada hari ini di sekolah kita ini demi kemajuan sekolah kita dan demi pendidikan yang terbaik untuk anak didik kita di SDN 11 Gelombang. Saya selaku moderator, bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.